Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Nabi mengatakan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan pada diri kalian, pada keluarga kalian, pada anak kalian, pada harta kalian. Jaga lisan kita, ya, mendoakan hal-hal yang buruk kepada mereka. Apalagi tadi kalau tadi sebutnya tadi contohnya, ya, bahwa ini suaminya mabuk kemudian memukul istrinya marah dan mendoakan keburukan. Kita tahu dalam hadis Nabi mengatakan, khawatirlah kalian, takutlah kepada dakwah atau doanya orang-orang terzalimi. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, salah dakwah adalah turat. Ada 3 doa tidak Allah tolak dakwah tersebut. Di antaranya ialah doanya orang yang terzalimi, dakwatul mazlum, doa mereka itu mustajab. Nah, seistri dizalimi hari ini, ya, dipukul oleh suaminya, kemudian dia mendoakan keburukan kepada suaminya, ya. Dia memang tidak ada dosa besar dari segi suaminya tertabrak. Bisa jadi memang Allah kabulkan doa dia karena dia terzalimi, kemudian mendoakan keburukan kepada suaminya. Tapi pasti yang akan merugi ialah dia dan keluarganya. Istrinya pasti akan menyesal. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada para istri, para orang tua untuk berkata-kata yang buruk mendoakan anaknya ataupun keluarganya. Tahan lisannya. Ya, kalaupun kita marah, coba ya kita rubah gaya bahasa kita. Marah kepada keluarga, apalah salahnya kita mengatakan semoga Allah memberimu hidayah, memperbaiki dirimu. Ini lebih bermanfaat dibandingkan kalau kita mendoakan keburukan. Ada beberapa kasus ketika ada nih orang tua, ya, mendoakan keburukan kepada anaknya. Padahal dalam sebuah cerita disebutkan anak itu bandal, nggak bisa diatur. Kemudian si mama mengatakan semoga Allah meremukkan tulang belulangmu. Akhirnya si anak pada suatu hari mandi berenang, lompat dari tempat yang tinggi, ternyata kena ke dasar. Sehingga meremukkan tulang-tulang dia menjadi orang yang lumpuh. Di antara penyebabnya ialah dampak buruk daripada doa buruk dari orang tuanya itu. Maka jaga lisan kita, ya, jangan doakan yang buruk-buruk kepada keluarga kita ataupun kepada diri kita sendiri. Wallahu taala alam.